Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhikmah, NIM 23140113, Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Psikolog Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febriyanti Yuli Satriani, SPDI MPD. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang pembelajar yang memiliki pengecualian. Berikut materi yang saya akan bahas. Yang pertama, ada pengertian pembelajar yang memiliki pengecualian. Yang kedua, jenis pembelajar yang mempunyai pengecualian. Yang ketiga, karakteristik dengan kebutuhan khusus. Yang keempat, pengertian inklusi. Yang kelima, pembelajar untuk anak kebutuhan khusus. Yang keenam, peran guru dalam mengajar kepada anak kebutuhan khusus. Yang ketujuh, tokoh-tokoh penyandang disability learner yang sukses. Yang pertama, pengertian pembelajar yang memiliki pengecualian. Pembelajar yang mempunyai pengecualian merujuk pada siswa yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus dalam kaitannya dengan norma masyarakat yang mencakup keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar spesifik, gangguan bicara dan bahasa, gangguan emosi, gangguan perilaku, dan kehilangan penglihatan atau pendengar. Sistem penggolongan pembelajar yang mempunyai pengecualian sering berubah-ubah dan dapat diperdebatkan. Dan penggunaan julukan dapat melibatkan yang tidak tepat atau merusak konsep diri siswa. Pendidikan khusus yang diberikan bagi siswa ini melibatkan berbagai jenis layanan, termasuk dukungan bagi guru pendidikan umum, pendidikan khusus untuk sebagian hari, sekolah pagi khusus, sekolah berasrama khusus, dan rumah ataupun rumah sakit. Sistem inklusi yang mendorong penempatan siswa yang mempunyai kebutuhan khusus di kelas pendidikan umum merupakan sasaran yang diyakini secara luas. Yang kedua, jenis pembelajar yang mempunyai pengecualian. Jenis pembelajar yang mempunyai pengecualian meliputi pendidikan khusus yang diberikan bagi siswa kebutuhan khusus dalam kaitannya dengan norma masyarakat. Beberapa contoh kebutuhan khusus yaitu keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar spesifik, gangguan bicara dan bahasa, gangguan emosi, gangguan perilaku, kehilangan penglihatan atau pendengaran, dan keterbatasan psikologis yang mengganggu kemampuan belajar. Yang ketiga, karakteristik pembelajar dengan kebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada jenis kebutuhan khusus yang dimilikinya. Beberapa jenis kebutuhan khusus yang umum meliputi anak tunanetra, anak tunarungu, anak dengan kecacatan intelektual, anak penyandang cacat motorik, anak dengan gangguan emosi sosial, dan anak dengan bakat cerdas dan khusus. Setiap jenis kebutuhan khusus memiliki karakteristik kognitif, fisik, emosi, sosial, dan kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap anak dengan kebutuhan khusus membutuhkan layanan khusus yang disediakan dengan kemampuan dan karakteristik mereka. Dalam proses pembelajaran, anak dengan kebutuhan khusus memerlukan metode-metode yang disesuaikan dengan kondisi tubuh dan kemampuan belajarnya. Yang keempat, pengertian inklusi. Inklusi dalam konteks pendidikan adalah pendekatan yang bertujuan untuk membangun lingkungan yang lebih terbuka bagi individu dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Konsep inklusi ini melibatkan karakter, kondisi fisik, kepribadian, status sosial, suku, budaya, dan lain-lain. Sekolah inklusi adalah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Inklusif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu inclusion, yang berarti mengajak atau mengikuti sertakan.
Kelima, pembelajaran untuk anak kebutuhan khusus. Pembelajaran untuk anak kebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Setiap anak kebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan pendekatan yang individual dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu perhatikan dalam pembelajaran untuk anak kebutuhan khusus. Yang pertama, menyesuaikan metode pembelajaran. Yang kedua, menggunakan alat bantu. Yang ketiga, menerapkan pendekatan inklusif. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan ahli. Kelima, memberikan dukungan emosional. Yang keenam, peran guru dalam mengajar anak kebutuhan khusus. Peran guru dalam mengajar kepada anak-anak kebutuhan khusus merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan pembelajaran mereka. Guru yang berpengalaman dan berkompetensi dalam mengajarkan anak kebutuhan khusus, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan anak kebutuhan khusus. Misalnya, menggunakan metode visual atau audio untuk anak dengan gangguan pendengaran atau penglihatan. Anak kebutuhan khusus mungkin memerlukan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, atau alat bantu penglihatan. Guru perlu memastikan bahwa alat bantu tersebut tersedia dan digunakan dengan benar. Dan yang terakhir, ada beberapa tokoh-tokoh penyandang disability layaner yang sukses. Yang pertama, Hasni Alfasyahrin. Hasni Alfasyahrin adalah seorang seniman dan pengrajin kayu yang mengalami gangguan pendengaran. Dengan inovasi dan kreatif, Hasni menciptakan seni kayu yang unik dan membawa kepada sukses dalam bidang kerajinan. Yang kedua, Dr. Kusnadi MPD. Bapak Kusnadi adalah seorang dosen psikolog yang mengembangkan konsep hubungan antara religiositas dan dukungan sosial untuk anak penyandang disabilitas. Dengan inisiatif dan pengembangan konsep ini, Bapak Kusnadi membantu anak penyandang disabilitas untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Yang ketiga, Ali Muhajir Ansori Idhar. Ali Muhajir Ansori Idhar adalah seorang anak penyandang disabilitas yang mengalami gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan. Dengan bantuan pendidikan inklusif, Ali mampu mengembangkan kemampuan dan keaktifitasannya dan menjadi seorang tokoh dalam bidang pendidikan inklusif. Dan yang terakhir, Dr. Yunita Kurniawati Asra, MPSI. Ibu Yunita adalah seorang psikolog yang mengembangkan program pendidikan inklusif untuk anak penyandang disabilitas dengan inisiatif dan pengembangan program pendidikan inklusif. Ibu Yunita membantu anak penyandang disabilitas untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.